pembagiannya itu presisi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika melihat semangatnya, melihat senyumnya pagi-pagi ini, jadi semangat ya untuk memulai pembelajaran. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam tatap maya hari ini dalam mata pelajaran Ibu yaitu matematika. Sebelum Ibu memulai, saya minta ketua kelasnya Huldi untuk memimpin doa bersama dulu ya. Silakan Huldi. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, baik ya. Semoga kita semua masih diberi nikmat kesehatan agar nantinya bisa mengikuti mata pelajaran Ibu sampai selesai dengan baik ya. Tidak lupa saya ingatkan kepada kalian untuk terus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dimanapun kalian berada. Kurangi untuk kumpul-kumpul di luar dulu ya. Usahakan lebih banyak di rumah untuk belajar. Saya lanjut ya. Saya lihat semua di sini hadir, tapi jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah Ibu upload di Google Classroom kalian masing-masing. Di situ sudah ada, silakan diisi absennya. Karena walaupun kalian hadir di Google Meet, tapi buktinya harus ada ya. Kalian isi absennya di sana. Saya ingin mengingatkan kalian dulu mengenai materi matriks ya sebagai materi prasyarat untuk mempelajari translasi. Mungkin masih ada di antara kalian yang mengingat tentang materi matriks, kesamaan dua matriks ataupun perkalian dua matriks. Ada di antara kalian yang bisa menjelaskan sedikit saja mengenai konsep ya. Kartia, silakan. Ya, Kartia, silakan. Nanya Ibu, Iya. Prinsip matriks dikatakan sama jika ordo atau ukurannya sama Ya. dan elemen-elemen matriks yang bersusunannya juga sama. Iya. Dan dua matriks bisa dikalikan jika kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris pada matriks yang kedua. Gitu Bu. Iya, betul sekali ya. Itu tadi materi pengantarnya. Jika kalian tidak menguasai matriks, pasti akan mengalami masalah nanti untuk memahami materi translasi. Tujuan pembelajaran hari ini itu saya tampilkan dulu ya supaya kalian paham apa yang akan kalian capai nantinya. Tujuan pembelajarannya nanti itu setelah mempelajari translasi, kalian bisa memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi. Kalian bisa menganalisis sifat-sifat translasi, kemudian menerapkan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi. Baik, sebelum memulai, saya ingin konfirmasi dulu apakah kalian sudah mengunduh LKPD pada Google Classroom? Sudah ya? Ya, sebelumnya saya akan memperlihatkan satu video, itu nanti akan menggambarkan seperti apa itu translasi. Ini video pengantar sebelum kalian melakukan diskusi kelompok nantinya.
Oke, ada pertanyaan terkait video yang Ibu tampilkan? Ya, Indri silahkan. Iya. Saya mau tanya Bu, Iya. itu kalau bangunnya ditranslasikan, dia tidak mengalami bentuk atau mengalami bentuk ya Bu ya? Oh, maksud Indri perubahan ya, perubahan bentuk. Ya. Nah, pertanyaannya bagus sekali ya. Terima kasih atas pertanyaannya Indri. Ada yang bisa membantu untuk menjelaskan temannya? Saya Bu, Ya. Siapa? Nurul ya, Nurul. saya Bu, Iya, Nurul silakan. kalau berdasarkan dari video yang tadi Bu yang ditampilkan itu, Ya. jika benda atau bangun ditranslasikan atau digeser, dia tidak mengalami perubahan bentuk. Oke, dia tidak mengalami perubahan bentuk ya. Sebenarnya bisa kalau ada benda di dekat kalian, kalian bisa menggeser ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Itu apakah mengalami perubahan? Tentunya tidak ya. Benda tersebut tetap menjadi benda yang seperti ada apa adanya. Nah, untuk lebih memahami nantinya mengenai translasi, itu kalian saya kelompokkan, saya bentuk kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari 5 orang satu kelompok. Jadi ada 7 kelompok yang terbentuk. Yang saya sudah sampaikan di grup WA sebelumnya. Tadi malam saya sudah bagi kelompoknya itu berdasarkan nomor urut kalian. Dan kita akan bertemu kembali insya Allah 30 menit kemudian. Jadi saya akhiri dulu web meeting ini. Silakan lanjut di WA 30 menit kemudian. Insya Allah kita bertemu kembali di web meeting dengan link yang sama. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, oke. Silakan fokus ke grup WA masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa sudah cukup ya waktunya untuk mengerjakan LKPD kalian. Saya ingin menampilkan itu ya satu kelompok yang sudah sangat siap. Saya lihat ada persentasenya, itu kelompok 3. Saya lihat dari ini ketua kelompoknya dari Erni ya, Erni ada. Bu, jadi yang pertama itu wayang kulit adalah seni pertunjukan yang telah berusia lebih dari setengah milenium. Kemunculannya memiliki cerita tersendiri terkait dengan masuknya Islam di Jawa. Yang kedua, di dalam pertunjukan wayang kulit dalam menggerakkan wayang dengan besarnya dari posisi awal ke posisi akhir wayang. Ya. Kemudian yang ketiga, pergeseran wayang-wayang ini merupakan contoh dari translasi atau pergeseran dengan posisi awal wayang disebut dengan objek atau titik awal dan posisi wayang setelah digeser disebut dengan bayangan. Ya. Sifat dan karakter translasi yang terkait dengan pertunjukan wayang adalah bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk, tidak mengalami perubahan ukuran, tetapi mengalami perubahan posisi. Iya. Oke, terima kasih. Sepertinya ada mengalami sedikit gangguan jaringan ya untuk Erni. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang siap untuk persentase satu orang lagi? Andi Dila bisa ya? Ya Bu, Ya, saya tampilkan presentasinya ya. ya Bu. Ya Bu, pada titik awal Ya. A 0,1, langkah Lia itu ke kanan 4 langkah dan maju 3 langkah. Koordinat langkahnya yaitu T1 4 3. Titik hasilnya yaitu A aksen sama dengan 4,4. Ya. Perubahan titik
titiknya adalah 4,4. Kemudian untuk titik awal A 4,4, langkahnya yaitu ke kiri 1 langkah dan maju 2 langkah. Koordinat langkahnya yaitu -1 dan 2. Ya. Kemudian perubahan titiknya yaitu A aksen sama dengan 3,6. Ya. Kemudian titik awalnya, jika titik awalnya A sama dengan 8,2, Ya. maka langkahnya yaitu ke kanan 4 langkah dan maju 2 langkah. Ya. Maka perubahan titiknya yaitu atau bayangannya yaitu aksen sama dengan 12,4. Iya. Apakah yang lain punya pertanyaan? Jadi seperti itu tadi, saya juga melihat hasil LKPD kalian itu kurang lebih tujuannya sama dan benar. Untuk melakukan kesimpulan, kesimpulannya itu saya tunjuk 1 orang lagi untuk menyimpulkan apa hasil diskusi yang kalian dapat hari ini. Silakan, Nak Adam, bisa? Iya Bu, Iya. kami mendapatkan kesimpulan terkait translasi sebagai berikut, bahwa translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak yang sama. Kemudian kami juga menyimpulkan bahwa sifat-sifat translasi, yaitu yang pertama adalah seluruh titik pada benda yang ditranslasi ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama. Kemudian yang kedua, luas benda asli sama dengan luas benda bayangan. Dan yang terakhir, sifat terakhir, bayangan sama dan sebangun dengan benda asli. Iya, betul sekali ya apa yang dikatakan Nak Adam, bahwa benda ketika ditranslasikan itu baik itu berupa titik, kurva ataupun garis, itu tidak akan mengalami perubahan bentuk, tidak juga mengalami perubahan luas ya. Contoh kecilnya saja, kalian jika berpindah ke kiri ataukah ke kanan, apakah kalian membesar atau mengecil? Tentunya tidak ya. Kalian tetap jadi diri kalian sendiri, ke depan, ke belakang, itu tidak akan mengubah bentuk. Yang berubah adalah posisi kalian. Tidak lagi berada di posisi awal. Nah, cara mengoperasikannya juga seperti itu. Cara mengoperasikannya itu juga dengan kesamaan matriks tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk mendapatkan X aksen dan Y aksennya itu X ditambah A ini adalah perpindahan kalian ya. X ini adalah titik awal kalian, Y juga seperti itu. B-nya ini seberapa jauh kalian berpindah. Nah, hasilnya itu adalah, bayangannya itu adalah X aksen dan Y aksen. Inilah yang dikatakan dengan translasi. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Itu tadi pelajaran kita mengenai translasi. Kemudian saya ingatkan juga, nanti untuk setelah mengakhiri pelajaran itu akan ada penilaian diri. Jangan lupa untuk melakukan penilaian diri, penilaian antar teman, dan juga akan ada kuis ya. Nanti kalian kerjakan setelah mata pelajaran ini berakhir. Itu bisa dikerjakan sampai jam 8 malam. Jam 8 malam itu batas waktunya mengakses, kemudian mengupload hasilnya, itu sudah langsung ternilai ya. Jadi yang tidak kerja tadi pada saat diskusi kelompok itu bisa dilakukan penilaian antar temannya. Bisa dipahami ya? Ya. Karena mengingat waktu, saya ingin menyampaikan materi berikutnya. Kalian bisa membaca bahan ajar yang sudah saya upload juga di Google Classroom mengenai refleksi. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, silahkan Kasman untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga kalian selalu sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.